Assalamualaikum. Masih di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Kali ini Ibu akan membahas materi kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Kebahasaan merupakan unsur pembangun dalam sebuah teks. Nah, begitu juga dalam teks cerita sejarah tentu ada unsur kebahasaan yang kemudian menjadi pembangun teks dan menjadi ciri dari teks tersebut. Nah, apa saja unsur kebahasaan yang biasanya ditemukan dalam teks cerita sejarah? Mari kita bahas. Unsur kebahasaan dalam teks cerita sejarah yang pertama itu menggunakan banyak kalimat bermakna lampau atau kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa kejadian yang dituliskan dalam kalimat tersebut sudah terjadi. Contoh, prajurit-prajurit telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama. Nah, di sini terlihat bahwa apa yang dilakukan oleh prajurit itu sudah dilakukan atau sudah dilaksanakan. Itu ditandai dengan adanya penggunaan kata telah yang berarti bahwa itu sudah terjadi. Nah, ini yang dimaksud dengan bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Nah, biasanya yang menunjukkan waktu itu ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung. Kata hubung yang menunjukkan kronologis atau temporal. Kalau temporal biasanya kaitannya dengan temponya. Sementara, sebentar, sudah terjadi, atau lama terjadinya. Nah, contoh-contoh konjungsi kronologis itu diantaranya ada setelah itu, kemudian, lalu, selanjutnya, sewaktu, sementara, dan tentu masih banyak lagi. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Berarti kata kerja material itu ada bentuknya, ada wujudnya. Contoh, menulis. Menulis itu kata kerja dan itu kata kerja material. Kenapa? Karena menulis bisa dilihat tindakannya, ada wujudnya, ada bentuknya. Maka menulis, memasak, memukul, menggenggam itu merupakan contoh-contoh kata kerja material. Karena ada tindakannya, wujudnya bisa dilihat, bentuknya bisa dilihat. Maka itu adalah contoh kata kerja material. Kemudian yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Kalau yang material terlihat tindakannya, kalau yang ini tidak bisa dilihat. Bentuknya seperti apa juga tidak bisa dilihat karena ini hanya bisa dirasakan atau dipikirkan. Nah, kata kerja ini adalah kata kerja mental. Contohnya, mendambakan. Bisa dibayangkan? Bisa dilihat? Ada bentuknya? Tentu tidak ya, tidak bisa karena itu hanya dipikirkan atau hanya dirasakan. Mengharapkan, menginginkan, merindukan gitu. Nah, itu bentuk-bentuk kata kerja mental. Jadi tidak bisa dilihat bentuknya atau tidak ada wujudnya. Kemudian kebahasaan berikutnya yaitu kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Nah, kalimat tak langsung ini sebagai cara dari si pengarang untuk menceritakan tuturan dari seorang tokoh. Seperti kita tahu, ini tentu akan jadi ciri si pengarang ini mau menggunakan sudut pandang yang mana. Kalau menggunakan sudut pandang orang ketiga, maka tentu pengarang berperan sebagai seseorang yang menceritakan. Maka akan banyak sekali dia menggunakan kalimat-kalimat
tak langsung. Nah, di sini ada contohnya. Riung Samudra mengatakan bahwa ia masih. Mana kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsungnya? Di sini ada kata mengatakan. Nah, itu kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Nah, atau eh, ber em, berbicara. Nah, itu juga contoh dari kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Kemudian yang keenam, menggunakan banyak dialog. Nah, untuk dialog biasanya ditandai dengan penggunaan tanda petik ganda. Nah, di sini ada contohnya. Mana surat itu? Tanya Gusti. Ya, ini contoh dialog, atau ini juga contoh kalimat langsung. Yang berikutnya yang nomor 7, menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language. Nah, tujuannya penggunaan kata-kata sifat ini untuk menggambarkan tokoh, menggambarkan tempat, menggambarkan suasana. Nah, penggambaran tokoh itu seperti apa? Misalkan tokoh A cantik, kemudian pintar, lincah. Nah, itu bentuk-bentuk kata sifatnya kan, untuk menggambarkan atau mendeskripsikan si tokoh. Tapi kalau yang Ibu kasih contoh di sini, ruangan gelap dan dingin, berarti ini menggambarkan tempat atau suasana karena ada dingin, berhias lukisan-lukisan abstrak dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir atau yang nomor 8 itu kebahasaannya biasanya di teks cerita sejarah akan ditemukan kata-kata yang bermakna kias. Maaf, kata atau frase yang bermakna kias. Bedanya kata dengan frase apa? Kalau kata itu gabungan huruf yang kemudian membentuk makna. Kalau frase gabungan dari kata yang juga membentuk makna. Tetapi dalam makna kias ini tidak bicara pada makna sebenarnya. Misalkan Gajah Mada membeku. Gajah Mada nama ya, kemudian membeku. Bukan dalam arti sebenarnya Gajah Madanya berubah jadi es gitu karena membeku. Tapi mungkin ada maksud dari si pengarang bahwa Gajah Mada ini tengah diam, tidak bisa berbuat apa-apa, maka digunakanlah kata membeku. Tujuan kata-kata kias ini sebetulnya adalah membangun imajinasi dari pembacanya. Begitu juga dengan frase tulang punggung. Nah, ini bukan dalam arti sebenarnya tulang punggung kita, tapi ia menjadi tulang punggung berarti ia jadi andalan dari keluarganya mungkin, atau dari saudara-saudaranya. Nah, ini yang disebut dengan frase. Dan tulang punggung ini bermakna kias atau tidak dalam makna sebenarnya. Kalau meja dalam makna sebenarnya ya meja dalam arti meja yang kakinya 4 terbuat dari kayu gitu kan. Tapi kalau misalkan dalam arti lain gitu, meja hijau gitu, bukan meja yang berwarna hijau, tapi itu punya makna pengadilan. Jadi kata-kata kias yang biasanya digunakan dalam cerita itu tujuannya adalah membangun imajinasi dari si pembacanya. Ya, demikian materi kebahasaan dalam teks cerita sejarah yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu pemahaman kalian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak pas dalam penjelasan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.